Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kajian Satiful Anwar ya. Ya. Ya, pada kali ini kita mau dengan berbeda bikin kontennya, Ustaz ya. Nah, kali ini kita mau sistem tanya jawab menanggapi isu-isu yang ada, Ustaz ya. Iya betul. Nah, kemarin kan ada isu heboh nih, Ustaz nih. Nggak Iya. ada hujan, nggak ada petir, tiba-tiba saya tutup kuping, Ustaz. Nah, Tapi gara-gara dengar musik gitu kan. Nah, kita mau nanya nih, Ustaz. Eh, Bagaimana pendapat Ustadz menanggapi terkait dengan santri yang tutup kuping mendengar musik nih? Gitu. jadi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tentunya pertanyaan ini sih harusnya diklarifikasi kepada santri. Kan yang tutup kuping kan santri. Iya, yang heboh orang-orang tadi. Harusnya ditanyakan kepada santri tersebut. Ya. Namun demikian, karena ini ditanyakan kepada saya, paling tidak saya harus berpendapat. Apa yang menyebabkan santri-santri itu tutup telinga ketika mereka itu menunggu antrian? Saya sudah lihat dan saya sudah tonton videonya bahwa santri-santri itu kan sedang mengantri untuk divaksin. Hmm. Sehingga banyak waktu luang lama, namun oleh penyelenggara vaksin disetelkan musik ya Iya, yang cukup kedengaran kemana-mana. mungkin niatnya biar nggak kosong lah gitu kan. Iya betul. Nah karena itu dalam pandangan saya yang pertama, musik yang didengar santri itu bisa jadi adalah merupakan musik yang asing. Hmm. Jadi di telinga santri itu asing, sehingga kemudian santri itu merasa bising. Karena merasa bising, maka dia itu merasa terganggu. Karena merasa terganggu, ya santri itu tutup telinga. Itu adalah menurut saya salah satu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah di mana sudah menjadi kebiasaan santri bahwa santri itu sudah dididik dan sudah diberikan kajian pemahaman terhadap kitab taklim muta'alim. Hmm. Jadi santri itu biasa diberikan kajian sebelum menjadi santri untuk bisa sukses. Itu diberikan pelajaran taklim muta'alim. Nah, di dalam kitab taklim muta'alim itu santri itu biasa kalau antri makan, naik bus, naik kereta, di waktu-waktu senggangnya itu mereka itu mengisi waktunya itu dengan menghafal. Ada yang menghafal matan-matan jurmiyah, menghafal matan-matan alfiyah, menghafal ayat-ayat Quran, murojaah, mengulang-ulang. Sebab di dalam kitab Taklim Muta'alim itu dikatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adanya di hati, bukan di kertas, bukan di kitab, bukan di buku. Oleh karena itu, la ilma illa bihifdin, tidak ada ilmu yang tidak dihafal. Nah, inilah Hmm. hebatnya santri. Sehingga karena itu, dalam pandangan saya, kenapa kemudian santri-santri itu menutup telinga? Karena mereka itu sedang menghafal, sedang murojaah. Bagi yang sedang belajar jurmiyah, tentu dia sedang menghafal jurmiyah. Bagi yang sedang untuk setoran Al-Quran, menghafal Al-Quran. Maka mereka, ya dia itu adalah tutup telinga. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga kenapa mereka itu tutup telinga, itu adalah mereka khawatir. Khawatir dirinya itu dengan musik yang asing tadi, dia terlena, menjadi lalai.
karena dia khawatir terlena dan jadi lalai, maka dia ingat pelajaran taklim ta'lim ketika Syekh Zarnubi menjelaskan mengenai Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i rahimahumullah itu ketika remaja, beliau berguru kepada gurunya yang bernama Syekh Abdul Abbas Waqi. Jadi sering disebut Syekh Waqi, namanya Abdul Abbas Waqi. Beliau itu pada suatu hari dia agak sering lupa terhadap hafalannya. Nah, karena dia lupa terhadap hafalannya, maka dia kemudian bertanya kepada gurunya, "Syakautu ila waqi su'akhifdi." Syakautu ila waqi su'akhifdi. Aku bertanya kepada guruku Syekh Waqi su'akhifdi tentang hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asyi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asyi. Maka kemudian Syekh Waqi itu memberikan petunjuk, memberikan arahan ila tarkil ma'asyi agar engkau meninggalkan kemaksiatan. Ini artinya apa? Ketika Imam Syafi'i merasa bahwa dirinya agak sulit menghafal, lalu kemudian gurunya mengatakan fa'arsyadani ila tarkil ma'asi agar meninggalkan kemaksiatan, apa korelasinya antara hafalan yang suka lupa dengan kemaksiatan? Maka gurunya menjelaskan wa akhbaroni bi anal ilman nur. Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li asin. Dan cahaya Allah itu, ilmu Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Begitu. Jadi artinya gini, terhadap apa namanya fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, konon Imam Syafi'i ketika dirinya itu pergi ke pasar, dia melihat betis gadis yang tersingkap karena angin. Jadi pakaian gadis tersingkap karena angin, sehingga Imam Syafi'i melihat indahnya betis gadisnya dilihat. Nah, karena itu betis gadis yang dilihat indahnya begitu indah, kemudian Imam Syafi'i menjadi kalau menghafal menjadi sering lupa. Nah, artinya apa? Ini bisa jadi kita-kita ini, saudara-saudara pemirsa juga yang suka sulit menghafal ayat Al-Quran, sulit menghafal ayat-ayat pendek, ataupun ayat apalagi ayat-ayat panjang, bisa jadi karena sering melihat betis. Melihat betis. Jadi artinya apa? Bahwa eh, kemaksiatan itu berkorelasi dengan hafalan. Oleh karena itu ketika musik itu asing, musik itu bisa melenakan, maka di sini kita harus paham dunia santri itu begitu. Itu begitu. Karena mungkin ini ya, banyak orang yang mungkin mau komentari tapi belum pernah mencoba untuk menghafal Ya, berapa tiap detik harus mengulang-ulang murojaah gitu kan. iya, Mungkin ada orang yang belajar nggak bisa sambil denger apa harus fokus gitu kan. Karena iya. nggak tahu gimana isi pikiran santri ya, Sat ya. Iya, itu makanya kalau orang itu belum pernah jadi santri dan belum pernah ngaji kitab taklim muta'alim, maka kemudian ya mereka tidak paham dunia santri. Iya. Nah, itu. Kan jadi komentator gampang. Pemain Nah, bolanya itu. susah itu di lapangan, Sat. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, Sat ya. Apakah Iya. mendengar musik itu sama dengan maksiat? Gitu. Nah, mengenai musik itu ulama itu ada ikhtilaf, ada perbedaan. Hmm. Jadi asalnya hukum musik itu mubah. Karena hukum musik itu mubah, nah kemudian ulama itu ada yang mengatakan bahwa musik itu boleh, dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa musik itu dilarang. Ulama-ulama yang membolehkan, kalau musik itu tidak melalaikan orang mengingat Allah,
tidak melalaikan orang itu zikir kepada Allah, bahkan karena musik orang itu menjadi mengingat Allah, maka musik-musik yang demikian dibolehkan. Hmm. Akan tetapi musik yang menjadikan orang itu lupa kepada Allah, lalai kewajiban sholat, bahkan kemudian apa namanya, bahkan cenderung menjurus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, maka musik yang begini dilarang. Nah, karena itu sesungguhnya ya kalau ada orang mendengar musik lalu tangannya apa namanya begini, 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 Ya. enggak masalah. Yang kakinya goyang-goyang enggak masalah. Tetapi manakala kemudian musik itu menjadikan melalaikan kepada Allah, lupa sholat, lupa waktu, nah ini yang kemudian disebut bahwa musik yang dilarang. Jadi Hmm. artinya mengenai musik ini ikhtilaf lah. Bagi yang berpendapat bahwa musik itu boleh, silahkan. Bagi yang kemudian berpandangan bahwa musik itu kemudian melalaikan, ya bagus juga. Jadi kita Ya. menghormatilah pendapat yang mengatakan boleh juga alhamdulillah, pendapat yang mengatakan tidak boleh juga kita ambil positifnya. Jadi di negara yang demokrasi seperti ini orang boleh memilih mana yang ingin diikutinya. Ya, sebenarnya toleransi lah Iya, sebenarnya. toleransi. Nah, kan keberkaitan dengan toleransi kan sesungguhnya ini santri memberikan contoh. Ketika mereka adalah komunitas orang yang akan divaksin itu santri-santri, tetapi dia kemudian tidak memprotes agar musik itu minta dihentikan atau kemudian dia itu memprotes, ini kan merupakan bentuk toleransi yang sangat dalam daripada santri. Menghormati penyelenggara, tapi Nah, dengan cara dengan nggak cara protes. dirinya memprotek diri, Iya. tidak protes. Ah, Itu merupakan sebuah hal yang baik, tapi orang nggak saya ada yang kira. ngerti stat ya, nggak ada yang Nah, ngerti itu ya. Ngeliatnya iya. negatifnya aja Nah, gitu. nah, bahwa apa namanya ada kemudian netizen yang apa namanya berpandangan terlalu jauh bahwa wah ini merupakan bibit Radikal. radikal. Waduh. Masya Allah, itu sebaiknya kita sesama anak bangsa tidak berpikir seperti itulah. Iya, Jadi kita berpikir positif. Orang menutup telinga itu kan tidak mengganggu orang lain, tidak iya, merusak lingkungan, tidak juga apa namanya merugikan pihak lain dan tidak juga menyinggung orang lain. Dia sedang menghafal. Mereka itu adalah sedang menggunakan waktunya untuk murojaah. Saya kira eh, masih ada pertanyaannya? ya sebenarnya ya sisa saya juga sepakat. Ya, mungkin apa namanya bukan berarti kayak di kelas gitu kan orang pada denger musik kita Mm-mm. tutup kuping berarti kita radikal gitu. Tapi saya mau Oh, belajar kan gitu misalnya. iya. Ya, pakai jenggot dikit dibilang radikal siapa tahu kan apa namanya brand ambassador penubuh jenggot yang nggak tahu. Jadi kesimpulannya gimana nih, Stat? Ya, kesimpulannya mari kita saling menghormati setiap keyakinan orang, baik keyakinan yang muslim maupun keyakinan yang non-muslim, baik yang beragama apapun, kita saling menghormati lah. Jadi kan karena itu ada orang yang berpakaian dengan cara modelnya kain dililitkan. Ya kita hormati saja lah. Karena ini kan apa negara demokrasi di mana apa namanya tiap keyakinan eh, warga negara di Indonesia ini dihormati dan karena itu kita juga menghormati santri-santri lah yang Iya. sedang menghafal, yang sedang murojaah, yang sedang dia tidak ingin diganggu dengan musik-musik ke apa yang apa jarang didengar. Saya kira itu. Kan kalau bahasa HAME itu kan privasi, Pak ya. Ah, iya. Saya kira cukup ya Oke, sampai siap. di sini. Kalau ada yang mau bertanya bagi Bapak Bapak Ibu sekalian atau penonton sekalian bisa bertanya di komentar ya, Stat ya. Iya boleh. Siapa nanti ke depannya pertanyaan tersebut bisa kita tampilkan di channel kajian Stat Anwar. Iya. Itu aja. Coba doa menutup ya, Stat. Oke. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.